Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali beberapa ide kunci dari buku The Psychology of Money. Sumber kita kali ini ya kutipan-kutipan pilihan yang menyoroti sisi psikologi soal uang yang sering terlewatkan gitu. Tujuannya apa? Bukan cuma ringkasin buku, tapi kita mau bongkar ide-ide yang menurut saya sih cukup mengejutkan ya, tentang gimana pengalaman pribadi kita, terus keberuntungan, emosi, itu semua ngebentuk cara kita ambil keputusan finansial. Biar kita semua bisa lebih paham diri sendiri, dan ya, orang lain juga soal duit. Oke, kita mulai ya. Salah satu gagasan paling dasar nih dari buku ini, nggak ada orang yang benar-benar gila soal uang. Keputusan finansial yang mungkin buat kita aneh, itu seringkali masuk akal banget buat orang yang ngelakuin. Kenapa? Karena dibentuk sama pengalaman hidup mereka yang unik. Pernah kepikiran nggak sih kenapa mungkin katakanlah generasi kakek nenek kita super hemat, sementara generasi lain kok kayaknya lebih berani ambil resiko gitu? Betul sekali. Pengalaman pribadi itu, ya meskipun cuma secuil ya, dari apa yang terjadi di dunia ini, itu bisa ngebentuk, katakanlah, 80% pandangan kita soal cara kerja dunia. Termasuk uang. Orang yang tumbuh pas ekonomi lagi susah, pasti bakal lihat resiko sama imbalan. Beda banget sama orang yang gedenya pas ekonomi lagi bagus, lagi booming. Jadi pas kita lihat keputusan finansial orang lain, atau bahkan keputusan kita sendiri di masa lalu, penting banget buat ingat konteks pengalaman unik ini. Ini bukan soal pinter atau bodoh sama sekali bukan, tapi lebih ke, ya kacamata yang kita pakai itu beda-beda. Nah, ini nyambung banget ya sama peran keberuntungan dan risiko. Buku ini kan nekenin banget keduanya tuh kayak, ya sisi mata uang yang sama aja gitu. Contoh Bill Gates yang sering disebut, yang untung banget punya akses komputer langka di zamannya itu kan. Tapi ada juga cerita temennya, Ken Evans, yang katanya sama cerdasnya, tapi nasibnya tragis. Bener banget. Susah-susah banget misahin mana hasil kerja keras, mana hasil keputusan cerdas, sama mana yang cuma karena ya untung aja atau kena sial gitu. Pesan pentingnya sih menurut saya, pas kita nilai kesuksesan finansial, entah punya kita sendiri atau orang lain, ingat aja kalau cerita di baliknya itu seringkali lebih kompleks. Jarang banget ada yang sehebat atau seburuk kelihatannya. Makanya penting tuh punya kerendahan hati pas lagi sukses, dan bisa maafin diri sendiri pas gagal. Oke, nah dari pemahaman soal pengalaman terus keberuntungan tadi, muncul pertanyaan yang menarik nih. Kapan kita ngerasa cukup? Buku ini bilang, salah satu skill finansial paling susah itu ya, menghentikan pergerakan tiang gawang keinginan. Tahu kan maksudnya? Nggak pernah puas. Ada cerita soal Rajat Gupta itu ya, mantan CEO McKinsey yang udah sukses banget, tapi malah kena kasus insider trading. Kenapa? Ambisinya nggak habis-habis pengen jadi miliarder. Iya, kisah Gupta itu. Wah, pengingat yang kuat banget. Bahaya terbesar seringkali datang dari rasa nggak pernah cukup itu, yang akhirnya dorong kita ambil resiko yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Kayak kata Husserl di buku itu, jangan pernah deh mempertaruhkan apa yang udah kamu punya dan kamu butuhin, cuma demi sesuatu yang kamu nggak punya dan sebenarnya nggak kamu butuhin juga. Nah, ini nih yang nyambung ke chapter 6 itu, soal you and me. Perbandingan sosial, apalagi sekarang ya, zaman medsos, itu bikin makin susah. Kita terus aja ngelihat level di atas kita, tanpa sadar kalau permainan ini, ya, nggak ada habisnya. Tiap orang mainnya beda-beda. Bener banget, kita jadi sibuk ngeliatin rumput tetangga, padahal permainan finansial kita sendiri mungkin beda tujuannya, beda aturannya. Ini nyambung ke ide soal apa sih sebenarnya tujuan punya uang? Bukan cuma buat pamer barang mewah kan? Ada istilah paradoks pria di dalam mobil itu. Jadi pas kita lihat mobil keren di jalan, kita tuh kagumnya sama mobilnya, bukan sama orang yang nyetir. Kita ngebayangin diri kita sendiri yang punya mobil itu, bukan malah muji-muji si pemiliknya. Bener nggak? Persis. Jadi kalau niatnya beli barang mewah biar dikagumi orang, ironisnya ya, seringkali nggak nyampe tujuannya. Penulisnya bilang, imbalan tertinggi dari kekayaan itu bukan barang-barangnya, tapi kebebasan, kontrol atas waktu kita, kemampuan buat bangun pagi, terus bisa bilang, hari ini saya bisa lakuin apa aja yang saya mau. Nah, itu kekayaan sejati. Aset yang nggak kelihatan, yang ngasih kita pilihan, fleksibilitas, otonomi. Ini lebih soal kita dan hidup kita, bukan soal apa kata orang lain.
Menarik banget. Terus gimana cara nyapainya? Buku ini kan nyaranin buat lebih reasonable, masuk akal gitu, daripada sekedar rational secara matematis. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, keputusan finansial terbaik itu seringkali bukan yang paling optimal hitung-hitungan di kertas, tapi yang paling bisa kita jalanin secara konsisten, jangka panjang. Contohnya, strategi investasi yang super agresif, mungkin di Excel kelihatan paling rasional ya buat hasil maksimal. Tapi, kalau itu bikin kita cemas tiap malam nggak bisa tidur, ya itu nggak reasonable buat kita. Lebih baik pilih strategi yang cukup bagus saja, tapi sesuai sama toleransi resiko kita, sama kondisi psikologis kita. Gitu. Ini juga berarti pentingnya bangun margin of safety. Punya bantalan finansial lah, atau rencana cadangan kalau perkiraan kita meleset. Ini pendekatan yang masuk akal karena kita ngakuin kalau masa depan itu nggak pasti. Dan kita bisa aja salah. Kita juga kan berubah ya seiring waktu. Rencana yang terlalu kaku, wah bisa jadi penyesalan tuh nanti. Benar sekali. Semua ini membawa kita ke refleksi akhir nih buat Anda yang dengerin. Mengingat betapa dalamnya pengaruh psikologi pribadi kita, pengalaman unik kita, dan fokus pada apa yang benar-benar penting buat Anda, yaitu tadi kebebasan, ketenangan pikiran, bukan persepsi orang lain, langkah spesifik apa ya yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk bikin pengelolaan uang Anda jadi lebih reasonable, lebih masuk akal, dan lebih selaras sama diri Anda yang seutuhnya. Mungkin itu yang perlu direnungkan.